Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dan memberikan hikmat serta pengertian bagimu atas firman-Nya yang akan kita renungkan pada malam ini. Kita mendengar dari Mika pasal 5 ayat yang pertama hingga keempat. Demikian bunyinya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila kita menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Betlehem, kota kecil, kota yang tidak terkenal, kota yang tidak diperhitungkan pada zamannya, menjadi kota yang sangat penting dalam karya penyelamatan Allah, di mana Betlehem adalah kota tempat lahirnya juru selamat Yesus Kristus, anak Maria dan Yusuf. Ada 4 hal penting terjadi di kota Betlehem. Saudara, yang pertama ialah perjuangan Yusuf dan Maria. Mereka berjalan begitu jauh menuju Betlehem, perjalanan siang dan malam. Dan pada saat puncak kedatangan mereka di Betlehem, Maria bersalin melahirkan seorang anak di kandang domba, di tempat yang sepi, di tempat yang sunyi. Tak ada banyak yang menolongnya, tetapi Yusuf dan Maria dengan kesetiaan mereka telah menerima kelahiran juru selamat itu. Itu yang pertama, saudara-saudara, bahwa kehadiran juru selamat, kehadiran Yesus Kristus itu adalah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan suami istri. Saudaraku, kehadiran Yesus mestinya menjadi kehadiran yang sesungguhnya di tengah-tengah keluarga kita pada zaman itu. Yang pertama, saudara. Yang kedua, apa yang terjadi di Betlehem ketika Yesus lahir, saudara-saudara? Malaikat surga bernyanyi dan bersaksi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Maka peristiwa Betlehem telah menyatukan kemuliaan Allah dan damai sejahtera kepada manusia. Artinya, saudara-saudara, bahwa peristiwa kelahiran Yesus itu adalah peristiwa surgawi, peristiwa ilahi. Malaikat-malaikat pun ikut bernyanyi, mengumandangkan lagu pujian yang sangat besar. Maka tidak hanya manusia saja yang bersuka cita, tetapi malaikat surgawi pun
bala tentara sorga pun ikut merayakan kelahirannya, menunjukkan kebesaran terhadap bayi yang sedang berada di kandang domba di Bethlehem, terhadap bayi yang sedang berada di tempat palungan di Bethlehem yang menjadi juru selamat. Yang ketiga, saudara-saudara, para malaikat sorga telah mengumumkan bahwa juru selamat telah lahir. Diumumkan bukan kepada istana raja, bukan kepada para politisi, bukan kepada para pengusaha, tetapi kepada para gembala di padang belantara. Para gembala adalah kaum miskin, kaum papa, orang yang kesaksiannya biasanya tidak didengar, sebab mereka hanyalah pesuruh-pesuruh atau buruh kasar yang jauh dari keramaian, yang memelihara domba di padang belantara, yang kehidupan mereka hanyalah di tengah-tengah alam raya. Tetapi kepada mereka dikumandangkan bahwa juru selamat telah lahir. Karena itu, saudara-saudara, mereka datang ke kandang domba Bethlehem. Maka penyaksi pertama dari kelahiran Yesus itu adalah mereka yang berada dalam kaum miskin dan papa, kaum terlantar, dan para gembala dari padang belantara. Saudaraku, para gembala ini juga menyanyikan lagu pujian, melakukan kor di Bethlehem yang miskin itu. Mereka tidak punya kesempatan untuk melatih, untuk mempersiapkan diri untuk sebuah kor bagi yang sedang terjadi di Bethlehem. Mereka hanya bernyanyi seadanya, bernyanyi dari kemiskinannya. Mereka memuji-muji Allah, memuliakan Allah atas segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Itu yang ketiga, saudara-saudara. Saya akan segarkan ulang. Yang pertama, kelahiran di Bethlehem itu di tengah-tengah keluarga. Yang kedua, malaikat sorgawi, bala tentara sorga juga bersaksi atas kemuliaannya. Dan yang ketiga, kaum gembala, kaum miskin turut memuji dan memuliakan Allah di Bethlehem, kota kecil dan mungil itu. Yang keempat, saudara-saudara, apa yang terjadi di Bethlehem di kandang domba? Ternyata peristiwa itu, saudara-saudara, punya tanda di langit. Sebuah bintang telah memperlihatkan telah lahir seorang raja. Dan itu diketahui oleh antropolog dari Mesir, orang Majus, kaum pintar, kaum terpelajar dari Mesir. Mereka melihat sebuah bintang di mana seorang raja telah lahir. Dan mereka datang menelusuri, di manakah tempat raja yang lahir itu. Bahkan mereka bertanya sampai ke istana Herodes. Saudaraku, kalau orang Majus ini sampai ke istana Herodes, artinya orang ini adalah orang penting, saudara-saudara. Tidak saja pintar dan berhikmat, tetapi mereka juga adalah orang penting. Maka kemungkinan besar mereka diutus Raja Mesir juga untuk bisa bertemu dengan Raja Herodes. Tidak gampang begitu saja mereka bisa sampai ke istana Herodes. Pasti ada kekuatan yang lain yang sedang menghantar mereka sehingga mereka bisa sampai di istana Herodes. Dan Herodes juga terkejut mendengar lahirnya seorang raja. Oleh karena itu, saudara-saudara, mereka meminta
supaya orang Majus itu tetap berusaha untuk meneliti di manakah sesungguhnya raja yang baru lahir. Lalu mereka menelusuri, ditemukanlah teks yang kita baca tadi, saudara-saudara, bahwa ada yang mengatakan raja akan lahir di Betlehem di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Saudaraku, peristiwa di Betlehem mengalir kepada orang-orang pintar, kepada orang-orang kaya, bahkan informasi itu telah sampai ke istana raja. Jadi peristiwa Betlehem itu, peristiwa kelahiran Yesus itu justru berada di dalam kehidupan orang-orang pintar. Dan orang Majus ini memberikan persembahannya kepada Yesus ketika mereka tiba di Betlehem. Tetapi saudara-saudaraku, ketika mereka mau kembali ke Herodes, mereka diperingatkan oleh Allah supaya mereka pergi lewat jalan lain dan jangan kembali ke jalan Herodes. Maka peristiwa Betlehem mengingatkan orang-orang pintar dan orang-orang kaya, jangan kembali ke jalan Herodes. Sebab jalan Herodes adalah jalan yang merencanakan kematian juru selamat itu. Karena itu mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Oleh karena itu saudara-saudara, 4 hal tersebut menjadi penting dalam kehidupan kita merenungkan Natal pada tahun ini. Ketika kita mendengar Betlehem Efrata, Yesus lahir di tengah-tengah keluarga. Yesus lahir menaikkan harkat dan martabat kaum lemah, kaum gembala. Kesaksian mereka sekarang menjadi sangat penting dalam kehidupan kerajaan Allah. Yang ketiga, saudara-saudara, malaikat surgawi ikut bersuka cita. Alam raya berkumandang, tidak hanya manusia saja. Maka merayakan Betlehem itu adalah perayaan universal, perayaan seluruh ciptaan, perayaan semua makhluk, tidak terbatas hanya segolongan orang saja, tetapi malaikat dan manusia dan seluruh ciptaan. Yang keempat, saudara-saudara, kaum pintar, orang-orang kaya, orang-orang yang berpengetahuan, atas dasar penelitian mereka, mereka akhirnya bertemu dengan Yesus. Dan mereka akan kembali dari kandang domba itu, kembali dari Yerusalem melalui jalan lain, dan tidak kembali ke jalan Herodes, ke jalan kejahatan, ke jalan yang merencanakan kematian dari Yesus yang baru lahir. Inilah saudara-saudaraku firman Tuhan pada kita pada tahun ini, pada malam perenungan Natal ini. Di Betlehem, kota kecil, kota yang tidak diperhitungkan itu, Allah telah memberikan keselamatan bagi kita. Seorang raja telah lahir yang akan menjadi gembala bagi kita, dan damai sejahtera turun atas kita. Selamat hari Natal bagimu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Natal buat seluruh keluarga. Selamat hari Natal buat setiap orang yang ada di sekelilingmu. Tuhan memberkati. Amin.